Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba membuat aplikasi sederhana pada perangkat mobile. Jadi untuk kenal paling enggak ya masalah Hello World, gimana bikin aplikasi, kita tes, kita compile jalan atau tidaknya, IDE-nya jalan apa enggak gitu kan. Jadi aplikasi sederhana ini paling tidak ada 3 buah satu aplikasi, tapi ada 3 buah tampilan. Pertama kita akan buat Hello World sederhana, kemudian nanti ada menunya, habis dari menu kita buat kalkulator sederhana. Jadi maksudnya gini, di sini kita coba dulu nih, saya bikin prototype seperti ini. Jadi misalkan ada inputan nama, kemudian kita submit, nanti di sini nyebutin hello, misalkan siapa itu kan namanya. Menguji bahwa aplikasi kita jalan apa tidak, itu aja. Kemudian yang kedua, nanti kita coba bikin menunya, jadi nanti Hello World apa kalkulator gaji. Jadi nanti ini yang tampilan utama pertama kali. Kemudian dilanjutin dengan kalkulator gaji. Ini diambil dari modul perkembangan visual, dikirimkan oleh Bapak Sahid. Nah, ini kita coba membuat logika seperti ini. Nanti logikanya seperti apa, kita balik ke modulnya kalkulator gaji. Jadi nanti dari sini kita coba buat aplikasi mobilenya seperti apa. Oke, itu dari slide-nya. Oke, kita lanjutin. Di sini saya menggunakan ini ya, Genymotion buat emulatornya, karena terbukti Genymotion emulatornya lumayan cepat buat aplikasi. Cari aja yang free, yang terbatas banget, tapi kayaknya lumayan cukup lah. Sini saya gunakan Google Pixel buat Android 9 atau API 28 ya. Kalau misalkan agak berat, memang saya sarankan koneksikan langsung aja ke smartphone-nya ya, ke Android phone-nya. Oke. Kita coba buka Visual Studio-nya. Mudah-mudahan nggak lambat. Oke, dari sini kita create new project gitu ya. Buat project baru. Nah, biar gampang, di sini misalkan bahasa programnya pakai C#, all platform, all project type. Kalau mau dikecilkan juga nggak apa-apa, misalkan Android gitu ya, atau mobile gitu ya, atau misalkan ketik aja di sini Xamarin Forms. Nah, di sini akan muncul beberapa aplikasi. Di sini ada Android app pakai Xamarin, ini versi Androidnya. Kemudian ada iOS app, ada Watch OS, bla 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 sama Nah, di sini ada mobile app Xamarin Forms. Jadi kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan aplikasi dengan Xamarin Form. Itu di situ ada mobile app atau Xamarin Forms. Pilih template yang ini yang kita pilih, kita next. Nah, di sini nama aplikasinya apa? Misalkan Hello World Mobile. Kemudian taruhnya di mana? Saya gunakan drive G saya. Terserah kalian taruhnya di mana. Ini lokasinya. Jadi misalkan kalau mau dibuka di Explorer,
paste sini ya. Nah, di sini sudah ada project tertentu. Oke, kita lanjutin. Kita taruhnya misalkan di lokasi saya di G. Saya create. Ya, di sini ada flyout, ada tabbed atau blank. Broker Xamarin. Oke, kita private network juga allow access. Apa nih? Tablet user cell in preview feature. Blank atau flat. Flyout. Oke, kita gunakan yang blank dulu. Nanti belakang-belakang kita akan pakai yang flyout atau pakai tab. Nah, di sini ada rencananya. Kalian mau gunakan pakai apa aja, Android, iOS atau UEFI ya. Kalau misalkan kalian mau pakai Windows, pakai UEFI-nya dihidupin. Ini saya misalkan gunakan Windows saja juga, Android, jadi UEFI-nya juga saya hidupin. Jadi terserah milih loh ya. Tapi paling saran memang cuman buat Android-nya aja dulu. Jadi misalkan kalau kalian ada yang pakai iOS, kemudian ada laptop, ada komputer Macintosh, bisa pakai ini. Kalau pakai iOS biasanya ngompalnya harus pakai pakai Macintosh ya. Sini saya gunakan Android sama UEP. Yang ini boleh dipakai, boleh enggak. Jadi plan use-nya I plan to develop for Android. Ini mungkin harus ya. Kemudian yang Windows pakai UEP, Universal Windows Platform, itu ya mandatory ya, pilihan lah, boleh dipakai atau enggak. Yang ini harus gitu ya. Oke, kan kita rencana buat bikin Android ya, gunanya bukan di aplikasi yang lain. Oke, saya create. Nunggunya agak lama ya. Entah karena Visual Studio saya di jadi motionnya dikecilin dulu. Ini juga kecilin ya. Nah, biasanya awal-awal ada kayak tanda kuning gitu karena memang dia harus ini ya update ininya, update package-nya. Nah, di sini kita coba di Android dulu ya. Berarti di sini di select, di sini ada 3 project. Hello Mobile ini buat yang keseluruhan. Jadi source code kode utamanya ada di sini. Kemudian di sini adalah buat keperluan spesifiknya. Jadi misalkan spesifik buat Android seperti apa, spesifik buat UEFI gimana. Nah, di sini kita jalankan buat Androidnya dulu. Jadi di sini klik kanan, kemudian set up project. Jadi biar ini yang dijalankan dulu. Kita cek. Kalau misalkan ada tanda kayak kuning gitu, biasanya package-nya masih di download dulu gitu. Oke, nah di sini emulatornya nggak jalan lagi. Nah, di sini masih restore project gitu ya. Di sini ada tulisan restore. Biasanya ini memerlukan waktu yang agak lama. Ya, kalau mau kita build solution dulu.
Ya susahnya kerja mobile sebenarnya, perangkatnya kecil cuman keperluannya besar ya. Keperluan untuk bagaimana aplikasinya. Masih jalan nih di background. Oke, bisa ditunggu aja atau nanti videonya di skip aja ya. Pause recording bisa nggak? Ih, nggak tahu nih kenapa jadi lambat nih. Oh, nih masih download berapa paket. Kayaknya baru ya paketnya ya. Ini properties enggak, reference enggak. Di Androidnya yang mungkin lama. Ini masih building. Saya rekamannya saya pause dulu, nanti kalau udah jalan kita lanjutin biar nggak besar-besar ukuran filenya ya. Oke, rekaman kita lanjutin. Tadi sempat saya pause. Sini ada SDK license, jadi ya ternyata memang dari Androidnya sendiri saya harus ada software development kit yang harus diperbaharui. Oke, saya terima accept. Mungkin karena habis ini ya update Visual Studio-nya berapa hari yang lalu. Nah, ini kalau kita lihat statusnya di sini jalan seperti kayak gini nih. Bla 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 bla. Oke, saya pause dulu karena kayaknya lama nih. Oke, rekaman saya ini ya, saya lanjutin. Tadi ada sedikit masalah kayaknya, ini masih masalah. Kita coba ganti properties. Tadi tuh ini perlu Android 11R. Enggak lah, nggak usah. Yang saya punya 10, 9, 8 nggak ada. Jadi di sini sorry, saya ulangi ya. Di Androidnya klik kanan, kemudian ada properties. Di seri aplikasi itu compile using Android version yang berapa. Saya punyanya Android version 10 sama 9, yang 11 kayaknya masih bermasalah. Jadi kalian kalau mau nyetingnya di sini ya, kalau nggak salah nih Android SDK Manager-nya di yes, coba kita lihat. Ya, bikin aplikasi mobile lebih ribet daripada yang desktop atau bikin web ya. Nah ini dia repair. Nah makanya itu tadi kenapa tadi tiba-tiba banyak yang nggak bisa jalan. Nah ini dia downloading emulator, installing emulator. Makin lama ya, baru 12%. Oke, mungkin malah rekamannya harus diulang nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya nih jalan. Jadi paling nggak kalian nemuin nanti. Ternyata bikin aplikasi kalau belum pernah nemuin error seperti ini atau masalah-masalah seperti ini, artinya kalian belum bekerja belum jadi benar-benar jadi programmer gitu ya. Ini masih downloading, installing ya. Jadi ingat ya, tadi ada SDK Manager ya, dibuka. Kalau misalkan perlu repair, di repair. Kita tunggu aja sampai 100%. Ini rekaman saya pause dulu.
Jadi nanti sampai selesai. Kalau nunggu selesai nanti rekamannya kepanjangan. Oke. Oke, coba kita lanjutkan. Sini sudah terupdate semua kayaknya. Android 11-nya pun sudah terinstall. Tools Android Command Line emulator. Sebenarnya nggak pengen pakai emulator tapi udahlah, install secara otomatis. Extras di close USB bla 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 bla. Oke, kita coba lagi build. Ada errornya nggak? Build, kita bersihin dulu clean solution. Kita coba build solution dari ini, kita lihat di outputnya ya, ada masalah apa enggak gitu ya. Properties, reference, masih kuning. Target framework. Target framework less than minimum required for from unit increase target framework 9. Nah, ini dia gara-gara biasanya sih kalau misalkan kalian perhatikan di NuGet package-nya, apa itu NuGet package ya? Tolong pelajari apa itu NuGet package ya. What is NuGet package? Oke, saya nggak akan membahas ya karena tadi di sini ada sound form 5.9 2012. Habis lah. Ini bukan tahun ya kayaknya ya. Oke, di tulisan tadi target version less than minimum required target framework Xamarin Form 10 unit to increase the target framework. Oke, karena kita sudah punya 11, kita coba deh. Oke, jalan apa enggak ya? Build. Oke, kita coba build lagi. Nah, beneran perlu Android 11. Jadi komputer saya pun kayaknya harus diupdate. Oke, ini sudah nggak ada yang yellow lagi. Ntar ya. Oke, kita lanjutin. Ini banyak pause ya, tadi ada ya jeda dikit lah, biasa. Nah, kalau sudah oke, di sini kita hello world versi Android. Sini emulatornya juga ada kepilih ya, Android Pixel 9. Ini kayaknya uploadnya juga lama karena SDK-nya tadi baru ngupload ya. Baru diperbaharui lah. Kita coba dulu. Ini saya pause ya. Kayak siapa ya, tulisan pause gitu aja ya. Ya lah. Pause call. Build start. Ini karena lama, saya pause ya rekamannya. Saya kasih penanda, nanti saya kayaknya perlu bikin screen buat nge-pause. Oke, ini jalan, udah jalan ya. Pengennya dihentikan sementara, cuman ya gitulah. Nah, kalau jalan ini ada contoh tampilan pertama. Jadi dari Xamarin, welcome to Xamarin Forms, start to develop now, make bla bla bla. Oke,
Tampilan awal artinya aplikasi kita sudah selesai atau sukses gitu ya. Oke, kalau misalkan saya tutup dulu, stop dulu ya, jangan ditutup emulatornya, malah bahaya nanti. Oke, misalkan di sini saya juga pakai IWP, kita coba jalankan di Windows ya, klik kanan, set as startup project, kita coba jalankan di local machine, hello world di USB. Intel missing framework ada lagi. Aduh. Pause record. Oke. Kita akan coba bikin tampilan yang menarik nanti. Oke, ternyata jalan ya. Nah, ini samarin Hello World Mobile. Aduh, kebuka ini lagi. Nah, start development now. Ini ya. Ini kalau tampilannya pakai IWP kayak tadi, kita bandingkan sama yang Android mana tadi? Ini Hello World. Ya. Welcome to Xamarin Forms. Start developing now, make new change, bla bla bla. Oke. Jadi sekali bikin aplikasi bisa buat Android, iOS sama Windows 10. Nanti berikutnya pakai MAUI ya. Nanti ada istilahnya MAUI. Itu kalian bisa targetkan ke Windows, ya jelas Windows 10 lah, Windows 10, kemudian juga macOS. Jadi ketika bikin satu aplikasi bisa ke Android, bisa ke iPhone, bisa Windows 10, bisa macOS. Oke. Pakai iOS misalnya, iOS misalnya. Oke. Ini menariknya bikin Xamarin ya. Oke, kita akan coba mengganti tampilan yang ini dengan Hello World tadi yang di slide pertama yang kita pernah bikin ya. Mana tadi? LibreOffice. Aplikasi sederhana ya. Reloadnya jalan ini. Counternya jalan. Kita akan bikin Hello World ini. Oke. Oke. Gimana caranya? Pertama di Hello World, sini ada main page ya. Ini yang tadi yang tampil pertama kali itu adalah main page-nya. Welcome to Xamarin Form. Misalkan kita ganti nanti ke selamat datang ya. Misalkan kita ganti selamat datang di Xamarin Form. Saya jalankan di UGP aja ya. Kalau misalkan di Android mungkin agak lama dikit. Splash screen-nya nungguin, kayaknya memang di default. Nah, kita tadi ketik sini selamat datang di Xamarin Form, start developing now. Misalkan saya nggak tahu nih hot reloadnya jalan apa enggak. Kita try. Oke, kalau mau nyobain hot reload kayaknya pakai yang Android. Oke, jalan deh. Jalan.
Nah, kita coba hot reloadnya ya, start developing now. Kita ganti misalkan kata-katanya adalah mari mulai membuat aplikasi Android, aplikasi mobile. Bukan Android aja sih gitu. Kita save. Nanti di sini karena dia hot reload gitu ya, di sini ada future dari hot reload. Ketika kita save, tampilannya di sini juga update juga ya. Nah, ini hello world-nya. Sekarang kita mau bikin tampilan salam gitu ya, seperti yang ada di sini. Ada inputan, ada submit, terus hello. Oke. Kita stop dulu. Karena kalau nggak di stop kita nggak bisa nambahkan file baru. Oke. Di sini kita akan coba bikin tampilan baru. Yang main page ini kita jangan diubah dulu ya. Oke, kita buat tampilannya. Klik kanan, add new item, routing form template. Nah, lambat gitu ya. Samarin forms, kita ambil content page, content view, content page ya. Halaman misalkan kita sebut sebagai salam ya, hello.page.saml. Biar aja page-nya biar nggak hilang. Kita kasih nama misalkan di sini adalah hello page. Ingat namanya di situ adalah catatan hello page saml. Kita add. Nah, kelasnya adalah nanti muncul hello world mobile dan hello page. Kita ketemu, jadi ada dua file yang dimunculkan, hello page saml sama hello page.saml.cs. Atau misalkan kalau kita lihat di Explorer ya, klik kanan, open folder in Explorer. Kalian akan menemukan dua file baru, hello world page cs sama hello page.saml, kemudian juga hello page.saml.cs. Jadi ada dua file sekaligus. Apa sih isinya? Yang ini adalah tampilannya ya, layoutnya. Kemudian di sini logika pemrograman sederhananya. Logika pemrograman ada di sini. Jadi misalkan kalau dulu di Windows Form ada index component segala macam, di sini adalah kode programannya, di sini adalah tampilannya. Nah, sekarang kita mau bikin susun seperti ini ya, hello world ini. Sini kita pakai stack layout. Di sini ada page content, stack layout, biar ke tengah mungkin bisa kita kasih padding ya, padding misalkan 20. Kita isi misalkan label, toolbox, kita bisa drag and drop, cuman mungkin tidak senyaman kalau kita ngetik ya, biasa ya. Jadi sekarang pemrograman hampir-hampir diarahkan ke ya kayak web yang banyak loadingnya daripada drag and drop pakai mouse ya. Mana ya previewnya ya, saya nggak ada. Oke, kita belajar dikit. Label, ada labelnya, drag and drop. Teksnya apa? Misalkan kita ikutin apa di situ ya, nama .2. Jadi tampilannya mungkin turun ke bawah ya. Kemudian kita kasih inputan itu adalah di sini kita sebutnya sebagai entry. Ke foldernya masukkan nama Anda. Kemudian misalkan entry ini kita kasih nama itu ya, biar gampang dikontrolnya. x.name, entry-nya misalkan
entry atau txt ya, atau entry aja, entry nama. Kemudian kita kasih button text, misalkan submit. Kemudian kita kasih label lagi sama seperti tampilan ini. Jadi ini label, kemudian inputan, submit, tombol, ini lagi label lagi, misalkan ini hello koma. Nah, karena ini labelnya bisa kita program, kita kasih nama juga x.name, akan label hello. Nah, kita pengen ketika klik tombol submit dia akan melakukan sesuatu. Jadi di sini klik ya, ada klik. Di sini ada new event. Nah, button klik itu aja ya. Jadi kalau misalkan nggak muncul ya terpaksa kalian harus ngetik clicked sama dengan button klik. Ini kenapa tulisannya button klik ya, karena di sini button klik. Oke, misalkan kita mau ganti perintahnya jadi hello button klik ya, submit button klik, misalkan submit button klik. Jangan lupa di sini juga dikasih submit button klik, kalau enggak nanti fungsinya bingung gitu ya. Oke, di sini submit button klik. Sini fungsinya namanya submit button klik. Di sini juga harus sama ya, submit button klik. Jadi maksudnya tombol itu diklik, apa yang dikerjain gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Waktu diklik dia akan cari ya, misalkan if apa tadi, entry nama dot text. Nah, kita cek dulu ada isinya apa enggak. Is string ya, string dot is null or empty. Kalau kosong, jadi logikanya di sini kalau kosong minta nama diinputkan kan. If gini ya, if string is null or empty, kalau misalkan kosong kita misalkan di label entry tadi apa, label hello tadi kita kasih komentar. Tunggu sebentar ya, belum. Oke, lanjutin dikit ya. Ada interupsi biasa anak gitu ya. Kalau kosong misalkan label hello, ini kita kasih pesan misalkan dot text gitu ya. Mungkin kalian terbiasa sama penggaman desktop, biasanya paham aja lah. Tolong isi nama Anda. Nah, else kalau misalkan ada isinya udah berarti label hello dot text kita isi dengan misalkan hello atau salam atau ya terserah ya. Hello misalkan di sini namanya tambah entry nama dot text. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian kita pengen tampilan ini akan muncul pertama kali. Jangan lupa di appsaml.cs itu main page-nya, bukan main page yang ada ini ya, main page ini. Kita ubah dulu, kita ganti dengan dari sini. Lihat di file apps, jadi gini. Kita akan ubah dari appsaml
di expand, nanti ada ketemu appsaml.cs, kita buka, kita ganti dengan new hello page. Oke. Nah, kita coba jalankan. Buka dulu. Nah, masukkan nama Anda. Misalkan di sini kita sebut, atau misalkan kita langsung submit gitu ya. Nah, kan di sini tulisnya tolong isi nama Anda. Nah, kemudian ini kan pengennya agak besar tulisannya ya. Kita ganti di samelnya. Misalkan aja ini kita kasih margin atasnya. Margin bacanya itulah biasanya ada 4 digit gini ya. Ini bacanya adalah kiri, atas, kanan sama bawah. Atau misalkan kalau entry-nya cuma 1, itu berarti semua nilainya 20. Kalau misalkan ada 2, berarti kanan sama kiri sama atas gitu ya, bawah. Kita ambil yang 4 digit aja, 0,0,0,0,0. Kita pengen atasnya kita kasih ini batas biar nggak kelihatan terlalu di atas sekali gitu ya. Kita kasih margin misalkan topnya 30 ya. Kemudian ukuran fontnya kita agak besarin. Font size kita anggap misalkan large, besar. Udah, kita besarin. Nah, di sini dia marginnya turun ya. Tolong isi nama Anda. Atau misalkan kalian isi dengan angka ya, 40 misalkan. Save. Nah, di sini besar ya. Kita coba masukkan namanya, misalkan Lana. Submit. Hello Lana gitu ya. Mungkin warnanya pengen hitam. Font color ada nggak? Text color ya. Text color. Misalkan kita pengen warnanya marun misalkan. Atau kalian pakai kode warna ASCII 0902 ya 06 misalkan ya, jadi hijau gitu ya. Ya kode pewarnaan ya, insya Allah kalian kalau misalkan belajar warna biasanya paham aja kode warna pakai heksadesimalnya ya. Save. Udah, hello Lana munculnya kayak gini. Jadi ada input namanya, kita masukin nama di sini, ada tombol submit. Hello Lana. Jadi di sini di hello page SAML dia akan ngecek dulu apakah namanya ada entry namanya, ada isinya. Kalau ada, kalau nggak ada langsung dikasih pesan tolong isi nama Anda. Misalkan ini saya hapus, submit. Nah, tolong isi nama Anda. Misalkan dikasih nama lagi, misalkan Thomas ya. Thomas, hello Thomas. Nah, gitu. Oke, ya, ini tutorial pertama kali bikin aplikasinya. Panjang ternyata karena buat aplikasi mobile pertama running banyak yang harus diinstal terlebih dahulu dan itu memerlukan waktu ya. Oke, saya akan lanjutkan di rekaman berikutnya. Bagaimana caranya nanti kita bikin halaman menu ini, kemudian kita akan buat kalkulator gaji. Kalkulator gaji nanti mana ya, logika programannya ada di sini. Kalkulator gaji. Nah, ini inputannya segala macam. Ada numeric up down, jumlah anak gitu ya. Hitung gaji, hitung klik carry set.
Oke, dua tombol ini ya. Tunjangan istri gaji pokok kali 10/100. Oke, ini logikanya akan yang kita gunakan. Oke, kita lanjutin di rekaman berikutnya. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan ke pembuatan menu. Jadi nanti ketika level sama kalkulator gaji. Mungkin karena saya nggak hafal semua kodenya, saya lihat dulu ya. Navigation view summary form. View sama forms. Oke, kita akan cari how to navigate. Kita pindah antar form gitu ya. Navigation page. Form navigation. Oke, bla bla bla. Content page. Not. Nah, ini pakai shell. Navigation page summary view. Navigation page summary forms. Page navigation using summary forms is up corner into page. Ya sama aja ya, kadang-kadang kita lupa ininya, kodenya. Nah, navigation page. Oke, ini main page-nya. First page navigation to second page, one click. Async navigation push async second page. Oke. Kodenya adalah navigasi wait push async, kemudian balikkannya lagi ke halaman sebelumnya. Kita gunakan apa tuh? Push async kembali ke summary formnya. Oke, kita coba dulu, semoga berhasil ya. Kita bikin halaman kedua, halaman navigasinya ya. Anggaplah nav page gitu ya. Add new item, summary form, contact page. Kita sebut sini misalkan nav page, navigasi ya. Add. Kita akan tambahkan 2 buah tombol hello page sama ke calculator page. Stack layout, kita masih pakai stack layout. Di sini kita kasih tadi tuh padding. Oh, tadi ada ini ya, center expand. Nggak apa-apa lah. Padding kita kasih 20. Margin topnya nggak ada, 40 deh. Oke, kita kasih 20 tombol. Pertama di sini hello world. Kemudian sini kita kasih nama xname, kemudian hello world. Kemudian tombol kedua misalkan nih kalkulator gaji ya, kalkulator gaji, button kalkulator gaji. Kita buat aplikasi sederhana aja, mungkin nggak sebagus-bagus banget. Dulu tuh ada view-nya loh, padahal sekarang saya lupa di mana.
Oke, biarkan gini dulu lah ya. Ada 2 buah tombol. Oke, kemudian kliknya. Karena kita sudah kasih nama, biasanya klik nih new event, nanti dia ngikutin button hello world, klik. Nah, enaknya gitu kalau kita sudah kasih nama, dia akan otomatis nama fungsinya ngikutin nama kontrol nama kontrolernya, nama elemennya ya. Sini klik juga, misalkan new event, kalkulator, klik navigate. Nah, di sini apa nih? Kodenya apa tadi? Await push, oke. Push async, await navigation, await navigation dot push async, asynchronous. Halamannya apa yang di sini? New hello page ya. Kita akan membuat satu halaman baru ya. Kemudian kalkulator gaji, kita buat kontrol baru juga, halaman baru juga, add new item, content page, kalkulator gaji. Oke, page, oke, add. Ini masih kosongan. Push async. Sini kita kasih await ya, karena dia sinkronis. Await. Nah, di sini jadi void async, async void. Kalkulator gaji juga kita pakai kalkulator gaji page. Di sini merah-merah karena harus kita kasih perintah asinkronus, async. Oke, nah kemudian karena di sini kita mulainya bukan dari hello page, tapi kita mulainya dari navigation page. Di application app.xaml.cs kita ganti dengan new navigation page. Di sini kemudian new nav page. Halaman yang awal, halaman utamanya apa? Page. Nah, kalau kita lihat di tutorial ya, misalnya new navigation page, kemudian nama nama variabel fungsinya ya. Nama kelasnya, kelas halamannya apa? Navigate. Oke. Sekarang kita coba. Ya, found device 192.168.156. Hey. Ke format debugger 449. Nah, di sini ada title page ya sebenarnya ya. Kalau kita tekan hello world, nah muncul di sini ya. Misalkan nama Anda, misalkan tadi Thomas.
submit. Halo Thomas, kita back. Oke, ke sini kita mau kasih title-nya ya, sekarang judulnya nih. Nah, page sama di sini kasih title. Di title misalkan belajar Xamarin Forms. Kemudian juga di hello page ya, ini sama kita kasih title-nya juga. Title misalkan hello world. Save. Nah, di sini muncul ya, belajar Xamarin Form hello world. Oh, title-nya ada hello world di sini. Di next. Oke. Sekarang kita membuat kalkulator gaji. Karena di sini cuma ada tulisan hello, welcome to Xamarin Forms. Oke. Di stop dulu. Kalkulator gaji page. Bisa dibaca di bukunya ya. Ada ini ada nama, departemen, golongan, jenis kelamin, status, nikah belum nikah, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, total gaji. Oke, misalkan ini data ini kita simpan di suatu kelas ya, nanti kita forward, kita belajar lebih apa istilahnya, lebih terarah ya, bukan sekedar form klik gitu aja ya. Kalau di sini kan hitung gaji, double gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, bla 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 bla, 0. Gaji pokok sama dengan array gaji pokok, not selected index. Array gaji pokok. Apa itu array gaji pokok? Nah, ada yang hilang di sini kodenya. Departemen, golongan, jenis kelamin, pria, status nikah belum nikah, jumlah anak, gaji pokok, jangan. Kalau administrasi golongan pertama, oh ini maksudnya. Jadi departemen mana, golongan mana, nanti dicek dengan tabelnya ya. Dia golongan 1, 2, 3, 4 atau di bagian administrasi, keuangan atau marketing. Tambahan tunjangan istri dan tunjangan anak hanya didapat oleh karyawan pria. Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak dihitung berdasarkan jumlah anak dengan maksimal 2 anak dengan perhitungan 5% dari gaji pokok. Total gaji adalah gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Oke, gaji pokoknya sekian, kemudian ada total gaji. Oke. Ada tabel ini, administrasi, keuangan, marketing. Apa dibikin tabelnya ya? Atau dibikin array 2 dimensi? Oke. Apa? Pertama kita siapin modelnya dulu ya, model datanya, add, biar lebih fokus gitu ya. Add. Atau kita kasih folder aja dulu modelnya. Add new folder models. Ini adalah sesuatu yang akan kita olah gitu ya. Add kelas misalkan pegawai model, atau nggak usah pakai model. Pegawai itu punya properties, string, ada nama tadi ya. Apa aja di sini?
ada nama. Waduh, kecil banget. Bisa nggak split bagi dua ya? Nama, kemudian public string, misalkan departemen, geset terus C golongan, itu jenis kelamin, hai, status, terus jumlah anak, nggak mungkin string dong, integer ya, integer, jumlah anak, tipe datanya apa nih, kita maunya oke. Double aja ya, double gaji pokok double tunjangan anak, tunjangan istri, kemudian ada tunjangan anak dan total gaji. Total gajinya hanya bisa get, nggak boleh di set. Gaji pokok private set. Ini juga harusnya gaji pokoknya harus ikut dengan aturannya, rule-nya. Kita kasih private semua deh, private set. Oke. Kemudian di situ ada tabel ini ya. Nah, kriteria gaji. Kami indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan departemen administrasi, golongannya 1, 2, 3, 4 sekian. Oke. Kita kasih misalkan di sini public kelas standar gaji. Kita kasih para orang ini namanya ya, public double misalkan gaji administrasi public static ya, sama dengan new double. Sebenarnya sih nggak boleh, cuman ya biar sederhana aja sih aplikasinya. Harusnya pakai database betulan. Bukan database sih. Biar gampang kita kasih ini ya. Ini adalah salah satu fasilitas sisap. Kita bisa kasih angka, divider buat angka, jadi kita tahu ketikan kita benar apa enggak. Nah, 800, juta 100, juta 300, juta 600. Publik administrasi keuangan.
keuangan. Oke, ini private set juga berarti. Marketing. Di sini private set, private nggak boleh diisi langsung maksudnya. Oke. Ya, aturan tentunya tunjangan istri dan anak hanya diperoleh jika oleh karyawan pria dengan syarat dia menikah gitu ya. Tiba-tiba dia nggak nikah, dia punya anak, nah itu kan di luar tanggung jawab perusahaan. Oke, nah kita di sini bikin kelasnya, habis itu kita akan bikin proses pengolahan perhitungan gajinya ya. Klik misalkan void hitung gaji, setelah diisi gitu ya. Jadi jangan gunakan button untuk ngitung gajinya. Kita kasih setor aja ya. Struktur pegawai itu dia jenis kelamin sama dengan pria, defaultin aja dulu. Kemudian status pernikahan, kita status belum menikah. Harusnya pakai numerasi ini ya, enum, tapi kita sederhanakan aja sih gitu loh. Oke, hitung gaji. Kriterianya pertama tadi dia di departemen mana dulu. Jadi kalau misalkan gaji pokoknya ini total gaji misalkan gaji pokok. Oke, hitung gaji pokok misalkan sini hitung pokok. Saya save aja dulu ya. Mungkin karena saya ada perlu ya, ini saya save dulu, saya hentikan dulu, lanjutan di berikutnya. Kita buat data pegawai. Ini ada nama departemen, golongan status, jumlah anak, bla bla bla, double total gaji. Hitung gajinya belum. Kemudian ada public standar gaji. Ini standar gaji buat tabel ini. Hitung gajinya gimana, kita lanjutin ke rekaman berikutnya.